Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Fajar Afiansa dengan NPM 252201050. Baik, saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu menggambar serta menjelaskan sel yang berperan dalam proses peradangan, yaitu sel leukosit baik sel leukosit baik atau granulosit maupun agranulosit. Baik, saya akan menggambar kemudian menjelaskannya. Oke, di sini saya telah menyiapkan alat-alatnya. Pertama ada buku gambar, kemudian ada contohnya, kemudian ada alat-alatnya seperti pensil warna, kemudian pensil, serta pemadam atau penghapus. Oke, saya akan mulai menggambarnya. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak. Pada dunia telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku, bila musim berganti, sampai waktu terhenti, walau dunia Baik, kemudian saya akan melakukannya. membenci, bukan tetap di sini. Bila habis sudah, waktu ini tak Baik, untuk lagi menggambarnya sudah selesai. pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Ada dua, granulosit dan agranulosit. Granulosit memiliki bintik-bintik kecil di dalamnya plasma dan biasanya memiliki inti sel yang berlobus atau berbentuk yang tidak beraturan. Ya, kalau yang agranulosit ini dia berbentuk seperti ginjal. Yang sisi kanan. Neutrofil ini sel yang paling banyak jumlahnya. Ya, neutrofil itu yang paling atas sisi kiri, berfungsi sebagai pasukan garda terdepan untuk menyerang bakteri dan jamur melalui proses pemakanan kuman. Kemudian ada basofil yang sisi kiri bawah, itu jenis yang paling jarang berperan dalam reaksi alergi dengan melepaskan zat kimia seperti histamin. Kemudian eosinofil sisi kiri sebelah kanan bawah, bertugas melawan infeksi parasit seperti cacing dan juga terlibat dalam respon alergi. Kemudian saya akan menjelaskan agranulosit. Agranulosit itu
Tadi yang penjelasan yang pertama, jika kurang paham saya menjelaskan yang kedua ini. Kelompok ini memiliki granula terlihat jelas ya. Ini seperti ginjal, dua itu, dan beraturan. Monosit yang di atas sisi kanan, sel darah putih terbesar. Mereka bisa keluar dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh dan berubah menjadi makrofag untuk memakan sel-sel mati dan bakteri. Kemudian ada limfosit, sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh yang spesifik, terdiri dari sel B memproduksi antibodi dan sel T menyerang sel yang terinfeksi atau sel kanker secara langsung. Jadi sel B itu adalah memproduksi antibodi, sel T itu menyerang sel yang terinfeksi virus atau sel kanker secara langsung. Jadi sel darah putih itu adalah leukosit, adalah sel darah putih adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melawan infeksi dan benda asing. Jadi sedikit informasi yang saya ketahui, ada sedikit informasi. Nanah yang sering muncul pada luka sebenarnya adalah kumpulan dari neutrofil yang mati setelah melawan pertempuran melawan bakteri. Baik, saya akan menambahkan sedikit tanda-tanda peradangan baik yang berkaitan dengan sel. Kerja sel-sel ini yang saya telah sebutkan tadi menimbulkan gejala klinis yang dikenal sebagai panca gejala radang. Yang pertama itu rubor atau merah karena aliran darah meningkat akibat histamin dari basofil. Kemudian kedua itu adalah kalor atau panas akibat metabolisme sel darah putih yang meningkat di area tersebut. Selanjutnya itu adalah tumor atau bengkak. Jadi penyakit-penyakit ini yang biasanya orang-orang sebut tumor itu yaitu bengkak ya. Cairan plasma merembes keluar pembuluh darah agar sel darah putih lebih mudah bergerak. Yang keempat itu dolor atau nyeri. Cairan yang bengkak menekan saraf ditambah zat kimia yang dilepaskan dari sel-sel tersebut. Kemudian yang terakhir itu fuktiolesa atau penurunan fungsi jaringan agar area tersebut bisa fokus pada penyembuhan. Baik. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada sedikit yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akan berusaha memperbaiki kembali. Saya akan terus berusaha mempelajari tentang sel-sel. Saya akhiri kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain.